Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita kalau Halloween tuh pakai kostum. Bukan cosplay. Tapi kalau dipikir-pikir cosplay termasuk kostum nggak? Tapi beda Tujuan ya. Kalau cosplay kan lu karakter fiksi yang ada gitu kan. Tapi lu mencoba memirip-miripkan gitu. Sebenarnya kalau Halloween kan lu tematiknya jelas nih. Halloween berarti kan horor kan, harusnya tematiknya kan. Oh, lu nggak bakal takut ya kalau orang pakai baju Zoro ya? Enggak di Halloween party gitu ya. Atau enggak bakal orang pakai baju suster berdarah-berdarah tapi cuma segini baju. Itu makin sering lu lihat pasti di era-era modern ini makin lama ya. Sejak kapan sih Halloween tuh jadi masuk ke kultur kita? Maksudnya sudah terintegrasi gitu. Soalnya tuh kayak gue inget banget dulu waktu gue masih waktu SMP gitu kan kayak nggak dirayain gitu loh, nggak ada yang nggak berjalan gitu. Sejak kapan sih? Sejak kapan nggak tahu ya, mungkin sejak era sosial media kali, sejak Gen Z mulai lebih menguasai dunia gitu ya. Kan pasti kan itu akulturasi dari budaya luar kan, Halloween jelas kan. Kita kan tidak ada ya. Kita kan ada ya malam Jumat Kliwon kayak gitu-gitu kan. Nggak ada yang 31 Oktober 31 Oktober terus apa Halloween party. 31 Oktober tuh Shibuya insiden aja. Iya kan? Gak ada kayak gitu. Tapi enak sih, tapi permen gitu. Kenapa di Indonesia gak ngasih permen? Iya, kenapa gak ada trick or treat di Indonesia? Daripada kostum-kostumnya, mending permen-permenan aja gitu. Kayak lu ke tetangga, terus trick or treat. Itu lebih seru kayaknya ya. Dikasih coklat itu ngumpul-ngumpul. Kenapa kata-kata trick or treat? Itu kan kalau misalnya di sana kalau nggak salah kayak kalau misalnya lo nggak kasih kita offering dalam bentuk sweets gitu, dia bakal kayak ngekerjain rumah lu gitu loh. Trick kayak, makanya ya. Iya. Jadi kalau tok trick or treat, trick. Terus kayak rumah lu terbang gitu. Digangguin, dilemparin fireball. Iya treat. Gitu. Nah, dikasih sneakers. Ya, kalau Mr. Win ngasihnya iPhone. Ngasih apa? Apple Watch, AirPods. Iya, tidak umum sebenarnya di Indonesia ya Halloween. Tidak umum. Tapi ya yang pastinya umum adalah hal-hal yang terjadi pada saat Halloween kan. Kan Halloween ini adalah sebagai malam yang spooky, menyeramkan. Sebenarnya lu tahu gak sih sejarah-sejarahnya? Ini gue nanya ya, bukan mau ngasih tahu ya. Lu tahu gak sih gitu? Gue nggak tahu sejarah detailnya. Apa dulu gue pernah dengar katanya itu zaman ini sih, katanya zaman medieval age gitu sih, dimana ada apa sih kayak witch gitu atau siapa yang dibunuh, terus pokoknya dia akan kembali di tanggal 31 Oktober itu, terus bakal nyerang yang manusia. Makanya untuk mencegah manusia diserang, mereka nyamar untuk bukan jadi manusia, nyamar jadi hantu-hantu, jadi zombie, jadi whatever gitu. Oh gitu. Kan, ini gue ya teman-teman ya, mungkin ya salah sih. Cuman gue pernah denger entah di mana ya, entah di internet atau di TV zaman dulu udah lama banget ini gue denger. Ya, mungkin sort of kayak gitu ya mungkin ya. Tapi mungkin make sense juga sih. Itu kan mungkin dari folklore ya, apa segala macam, terus berkembang aja gitu. Folklore Indonesia padahal banyak loh. Cerita-cerita apa sih namanya? Ya supernatural mungkin, that's the word. Iya. Dan disukai loh di Indonesia loh. Tapi kayaknya di negara manapun horor pasti ini nih. Apa genre feel horor tuh pasti orang suka deh. Sampai sekarang pun kayak kalau film-film Indonesia kan genre terpaling bagus, paling laku horor gitu kan. Bro, film dengan penonton terbesar aja horor bro di Indonesia sekarang. Nah, itu dia. Iya. Kenapa ya? Gue genuinely penasaran sih kenapa orang Indonesia tuh suka banget dengan genre horor atau apapun berbau horor. Tontonan di YouTube tuh cerita-cerita horor tuh views selalu gede.
Film tuh selalu horor. Sorry, Selalu- viewsnya gede kalau kita cerita horor. Katanya sih kayaknya sih gitu men. Nah, gue ada cerita nih guys. Ini kita taruh di thumbnail tuh deh ntar ya. Paul pernah. Begitu nonton kalian kena zong, nggak ada cerita. Gak ada. Tapi gue nggak tahu sih kenapa orang-orang Indonesia tuh suka banget sama horor gitu. Kayaknya karena emang udah kebiasaan deh. Kan kebiasaannya lu tahu orang Indonesia sendiri lah, kayak entah percaya sama Pak Mali, ya kan, mitos-mitos yang kayak gitu-gitu. Dari kecil juga suka diajarin tau kita buat ditakut-takutin. Misalnya kayak lu mau pergi, ih jangan ke situ tuh, ntar ada ini, ayo lu. Iya, lu nggak boleh main tuh nggak boleh maghrib. Iya. Ntar diculik gitu. Susah juga sih, maksudnya kayak itu udah terintegrasi ke budaya dan tradisi suku-suku gitu-gitu loh. Jadi udah otomatis aja gitu kayak gitu. Ya nggak sih? Iya. Tapi kenapa nggak ada Halloween? Nggak ada Halloween Indonesia gitu ya? Indonesia harus bikin tuh Halloween. Udah dibikin kan sekarang. Itu di sekitaran Jaksel ada Halloween party pasti ada aja. Ada. Saya Halloween party di Jaksel kayak sama aja kayak malam-malam biasa, cuma beda lu pakai kostum doang gak sih? Nah, baju lu party, lu mabok. Cuma bedanya lu punya excuse untuk pakai baju slatiners lu itu kayak. Gue gak masalah ya guys, terserah kalian ya, balik lagi ya. Cuman gue masih selalu lucu aja buat gue kayak. Ya, kalau misalnya balikin ke teori gue tadi ya, sejarahnya Halloween. Kalau lu pakai kayak gitu kan bukannya malah witch-nya datang pengen ngebasmi manusia. Ini manusia banget maksud. Gak ada kayaknya nih kawan-kawan gue yang kayak gini bajunya. Udah jebret-jebret. Anjing. Gitu sih. Ini habis tau lama-lama di sini. Habis ya ini. Tahu kita selamitan gitu. Harus ada tuh trick or treat di Indonesia ini. Harus ada. Trick or treat di Indonesia ngasih permennya kayak gini-ginian gitu ya. Iya men, iya kayak gini nih. Alpenlibe paling dikasih kan. Ada nggak sih yang similar dengan Halloween gitu di Indonesia? Maksudnya sebuah mungkin, tapi kayak itu acara adat biasanya kayaknya. Yang kayak berdoa atau kayak gitu-gitu ya. Nggak ada yang kayak festif gitu, festival gitu. Nggak ada kayaknya, karena bukan budaya kita nggak sih kayak gitu. Iya sih. Budaya kita kan apa? Correct me if I'm wrong ya, maksudnya kayak apa namanya, lebih ke berusaha tidak mengganggu. Apa namanya, spiritual itu. Kita berusaha menghargai, ya kan? Oh, I see. Makanya itulah mungkin beda banget ya cara apa ya, pendekatannya orang luar Indonesia dan orang Indonesia gitu terhadap hal supernatural gitu. Mungkin kalau mereka kan lebih skeptis mungkin ya. Jadi kayak menganggap itu tuh hiburan gitu kan. Jadi kayak udah kita rayakan dengan hahi aja juga, ini kan belum tentu bener apa segala macam gitu-gitu loh. Sementara kalau Indonesia kan jelas lebih percaya gitu kan, lebih condong ke arah percaya. Jadi kayak wah nih kita coba saling hargai, kita kayak acaranya apa, doa, ngasih seserahan kayak gitu. Iya, kan? Kayak oh ini kayaknya marah nih, jangan diganggu kita. Kayak gini nih cara biar nggak ganggu gitu kan. Iya. Sementara kalau di sana kan kayak how is this possible? Kok bisa sih orang kayak gini? Keren juga. Mereka tuh kayak gue bingung banget di sana tuh saking bedanya tuh kalau di sini kan cara tanda kutip berkomunikasi dengan yang di luar sana itu kan kayak punya ada apa sih namanya meja, terus ada kayak ya? membawa kayak ada sesembahan gitu kan, mungkin kan kayak berdoa gitu. Kalau di sana pakai radio gitu kan. Jadi kayak pakai elektromagnetiknya tuh sesuai dengan ini. Oh, scientific ya. Ntar bisa ntar kalau misal naik berarti dia tahu kalau misal present gitu. Karena kan mereka tuh nganggep kayak setan tuh kayak bergerak di gelombang elektromagnetik gitu loh, yang sangat rendah. Oh, paham. Tapi itu make sense loh. Kata kalau lu lihat cerita-cerita horor yang di sosmed tuh biasanya tuh paling sering terjadi tuh di ini apa sih studio apa penyiar radio. Kan penyiar radio kan mungkin selalu kan dengan frekuensi gelombang ini kan. Nah itu kadang suka aja tuh dari suara-suara apa, penelpon kayak gitu-gitu.
Kayaknya gara-gara itu tuh frekuensi ininya tuh gelombang suaranya apa gitu. Iya, terus kayak dari situlah kayak mereka bisa kayak berkomunikasi simple kayak bilang kayak kalau misalnya lu bisa denger gua naikin bilang suatu terus kayak siaran naik gitu. Wih. Di sini mana bisa mbah-mbah itu pakai 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 HT buat berkomunikasi. Oh, di sini gimana berkomunikasi dengan kayak gitu-gitu? Berdoa Ya. berdoa Dengan dengan kepercayaannya, dengan mungkin adatnya masing-masing. membawa kayak persembahan gitu kan. I see. Iya. Gue tidak terlalu mendalami sih, apalagi Indonesia kan sangat banyak ya kulturnya dan juga Banyak banget, men. tiap kultur, tiap suku tuh beda gitu Tiap suku cara. tuh kayak pendekatannya terhadap hal supernatural tuh pasti beda gitu. Iya. Terhadap hal yang lebih ini kayak gini. Kalau lu sendiri pernah nggak ngalamin gitu? Hal-hal yang kayak gitu? Gue pernah sih ada di situasi ada orang kesurupan. Oke. Terus menurut testimoni teman-teman gue tuh bener-bener capek katanya. Bener-bener energi lu tuh kekuras banget katanya. Oh gitu. Iya kata mereka. Nggak tahu sih, gue juga mungkin itu di luar comprehension gue sih jujur sih. Jadi ya mungkin karena lu apa ya, energi kan lu mungkin punya life force, lu ditabrak sama energi lain terus kayak saling ngadu gitu mungkin di dalam badan lu, terus ya udah fisik lu exhausted aja gitu. Lu nggak ada pengalaman kayak gitu? Ada waktu gue SMA. Sama. Waktu gue SMA. Jadi tuh kan dulu SMA kan zaman-zamannya suka open school gitu kan. Lu panitia lu persiapkan buat apa namanya acara-acara, tau kan acara-acara lomba-lomba buat sekolah gitu, open school sekolah. Jadi ini di satu malam kita tuh mempersiapkan kayak banyak yang harus dipersiapkan karena kita itu kalau nggak salah Hamin satu opening acara pembukanya. Kita mau pasang banner kayak selamat datang di sekolah kita berdasarkan dengan itunya. Itu tuh tinggi banget, setinggi kayak lapangan basket gue tuh ada kayak apa sih namanya, ada pagar besi gitu loh. Nah terus kan kita kan rata-rata kan cowok-cowok yang berisik. Kita berisik banget kita. I can see this. Apalagi kayak ini teman gue nih yang berusaha membantu kita itu mengikat itu tanpa ada safety gitu, jadi kayak sambil dia manjat pagar besi gitu, jadi kita berisik lah pasti kan. Wah hati-hati wah gitu-gitu. Iya. Terus salah satu ketua dari divisi yang ngejagain gua, yang ngejagain kita itu dipanggil security. Dipanggil security. Balik-balik dia bilang kayak guys jangan berisik guys, takut mengganggu tetangga gitu kan. Terus habis itu ini gue tidak lihat langsung, gue cuma dari mulut dia, tapi tapi gue percaya karena ada hal selanjutnya. Jadi dia bilang kayak jadi sebenarnya tadi security-nya bilang penunggu di sini merasa terganggu karena kita berisik. Salah satu security kameranya itu tiba-tiba nge-glitch. Ini kayak katanya, kata security kayak biasanya kayak gini karena dia udah ada terganggu. Mereka udah biasa soal di situ ya. Iya, yang jagain situ kan. Jadi jangan berisik. Jadi kita kan kita kan kayak oh iya. Terus kita ke lapangan bola berisik lagi. Ya ampun, bener banget. Kita ke lapangan bola. Nah, lapangan bola kita tuh secara denah tuh berseberangan dengan SD, gedung SD. Tiba-tiba gedung salah satu AC dari gedung SD nyala. Malam-malam ya? Malam-malam ini tengah malam gitu loh. Nyala. Satu doang tuh mesin outdoornya nyala. Ekstra gitu ya. Wow. Terus kita kayak Gak banyak yang sadar sih, kayak gak banyak yang sadar soalnya kan nyala kan agak gak kedengeran tuh, itu kayak di lantai terus jauh gitu kan. Iya di lantai 3 gitu, pokoknya dia bilang ada yang lihat nyala ini gue lihat sendiri nih yang ini nyala legit nyala, terus kayak oke ini jangan nih legit nih bener jangan nih jangan bener sih. Tapi terus kayak yang lihat-lihat kayak udah keep it between aja, kita aja biar nggak
apa ya, takut pada suasananya, takut jadi nggak enak. Iya, apalagi Kalau kita lagi kayak harus fokus buat masih banyak banget yang harus persiapin gitu kan. Sampai abis itu acaranya sukses ya. Pas closingan, pas setelah udah closing acara, abis itu kita kumpul-kumpul lagi, yang satu lagi kayak kita cerita. Sebenarnya tuh waktu di hari pembukaan tuh ada gini. Iya. Terus ada Baru tuh. kayak, ih serius lu gini. Iya, security bilang kalau misalnya gini. Dia juga bilang gini. Dia jelasin kan. Oh ya udah, good to know gitu. Tapi ada yang nggak percaya kan. Jadi ini kan kita kita lagi ngobrol tuh di aula di lantai 3. Ada banyak bangku, kita mau beresin dong. Harus naik lift. Ya. Terus kayak kita sambil ngangkat, terus kayak ada satu orang kayak, masa sih kayak gini. Mana coba kalau misalnya tunjukin. Tiba-tiba pas depan lift kebuka sendiri, Pak. Wah, kebuka sendiri liftnya. Gak ada yang mencet. Kita kan baru keluar dari ruangan itu. Kita sambil ngobrol kayak dia bilang kayak, mana tunjukin. Kebuka apa lift? Terus gimana deh? Udah Pak, abis itu udah kita beresin bangku, diem. Dia gimana orang yang ngomong gitu? Lihat-lihatan doang. Itu gue kayak di belakang kayak, you had to ask, bro. Gue cuma kayak, tadi kita aman-aman aja loh. Come on man. elah. Jadi harus terjadi, sial. Udah kita beresin bangku aja, diem dah. Iya. Itu berarti di sekolahan ya? Di sekolahan. Itu tuh salah satu yang kejadian langsung gue alamin gitu kan. Ada lagi, tapi bukan gue yang ngalamin. Gue cuma denger dan lumayan menyeramkan menurut gue. Menyeramkan. Ini di kuliah. Oke. Jadi kan kuliah kami itu ada apa sih namanya, ada gedung baru yang baru dibuat kan. Oke. Gedung baru yang di sebelah dari deket lah pokoknya masih nyambung sama gedung-gedung lain kan. Di kuliah kami kan. Terus ada orang yang iseng main-main kan, naik liftnya karena mau lihat tuh, kan tinggi banget tuh gedung barunya, pengen lihat paling atas gimana. Oke. Terus ini gue nggak tahu ya berapa orang ya, pokoknya kayak mereka pencet semua lantai. Terus kayak abis itu dari lantai paling atas kan mereka turun kan tiap lantai tuh. Terus tiap turun lantai mereka bilang kayak gini, selamat datang di Indomaret gitu. Selamat datang. Bercanda. Terus tutup, buka lagi, selamat datang. Lagi tiba-tiba di lantai 22 ketutup, full Pak liftnya. Tulisannya lift full. Berarti nggak mau ketutup. Terus tulisannya liftnya full. Waduh. Anjing. Bingung gak lu? Bunyi dong. Bunyi gak sih berarti? Bunyi kan liftnya kayak tit gitu. Pokoknya seakan-akan kayak ya? Udah masuk tuh langsung full gitu loh. Jadi udah nggak bisa masuk lagi. Kalau misalnya ada yang masuk lagi, bunyi baru. Itu berarti malam-malam. Dia malam-malam kayak pulang organisasi terus kayak iseng kan. Pasti mereka pikirkan, Cuk. Full Pak di lantai 23 atau 22 gitu. Betul? Yang terjadi. Dimatiin semuanya langsung turun kaki. Sorry. Lagian mereka kayak ting, selamat datang. Berarti ngundang aja kan? Iya kan, serem ya. Iya. Gue juga kadang gue mempertanyakan aja sih. Oke, boleh lah, mungkin lu nggak percaya apa gimana. Cuma kalau nantangin tuh kayaknya udah sudah whole new attitude deh, ya nggak sih? Iya. Nantangin ya, atau kayak mana sih sini kayak gitu loh. Itu buat pride lu doang nggak sih? Iya nggak sih kayak gitu? Tapi buat apa gitu? Kayak lu yang nyata aja lu ngajak ribut aja malas gitu kadang. Iya. yang lu bisa lihat, yang lu bisa lu sentuh aja kadang malas gitu ajak ributnya. Ini sama lu yang lu nggak ngerti gitu. Kalau lu bisa ya gitu kayak gitu loh. Bikin kaget. Notifikasi kaget. Kan lagi tematiknya horor ya. Diam. Sampai di mana gua tadi? Oh, orang nantang. Kenapa ada yang kayak gitu? Gue bingung aja. Maksudnya lu kurang banyak nonton film horor apa kayak yang mati duluan pasti yang nantang-nantang gitu. Yang songong-songong yang kayak men, nggak mungkin kayak gini. Kayak ini. Kayak zeng, hilang gitu kan.
Ya, kalau ada film thriller kalau nggak horor kayak gitu biasanya kan, yang kenapa apa duluan, kenapa mau dicoba gitu. Oh, gue ingat lagi ada satu lagi. Oh, Satu ada lagi. lagi. Ini gue ngalamin lagi. Ini kayak gue Ada lagi guys, banyak ya dipikir-pikir ya kejadian saya ya. hidup lu menarik ya. Pengalamannya ya. Lanjut. Waktu itu gue waktu ini masih kuliah. Pasti zaman-zamannya naik-naiknya lagi sleep call. Bukan Oke. sleep call yang film baru keluar sekarang ya guys. Maksudnya sleep call itu yang Beneran kegiatan sleep call. iya lu video call sama Orang terus orang tuh sampai tidur. lu sambil ikut tiduran gitu sambil denger dia nafas. ngorok nafas. Oke. Dan gue kan matiin lampu dan pacarku juga mati lampu kan, lampu. Dan jadi dia tuh kayak agak jauh, dia nggak kayak taruh deket kasur gitu. Jadi kayak kalau misalnya video call kan kita pakai laptop, itu kayak kelihatan kayak setengah badannya gitu loh, bukan kayak kepala doang yang kelihatan. Kayak gini gitu ya. Iya, setengah badan gitu kelihatan di satu monitor gitu. Hmm. Terus jam 2, jam 3 pagi kebangun karena nggak tahu kebangun aja. Kebangun. Jadi bayangin ya, dia lagi tidur setengah badan gitu, berarti kelihatan kasurnya dikit. Dan ini gue tidak berbohong, gue melihat kayak ada sosok hitam di kanan kamera tuh lagi jongkok gitu. Lagi bertengkurap ya namanya ya. Kayak gini ya. Berlutut gitu di ke lantai, terus kayak gini gitu ke ini kasur nih. Oke. Ke kasurnya. Oh iya. Iya. Tapi nggak jelas gitu ya. Nggak jelas, soalnya gue juga kayak Ngantuk-ngantuk. kebangun. Gue kan kayak ketiduran terus kayak kebangun jam 2 jam 3 pagi. Ngantuk, Terus kayak gue ngeliat gitu. Ini gue nggak tahu, gue mungkin salah lihat, gue feeling doang ya, kayak gue manggil dia, terus kayak apaan tuh ada sosok hitam. Terus dia gimana? Enggak, dia tidur. Oh. Gue udah tidur. Gak jawab. Gak jawab, kan cuma manggil doang, gak jawab. Terus kayak apaan tuh? Paling baju atau apa gitu kan. Soalnya kan gue udah ketiduran duluan kan. Iya, atau kayak cast shadow gitu doang kali Iya. ya, gimana gak tahu. Udah, sampai sekarang gue gak tahu itu apa. Lu cerita ke dia gak? Akhirnya gue cerita setelah dia keluar dari kosan itu. Oh itu dia, oh iya, biar dia gak ini ya, parno ya. Nice move. Setelah itu kayak bilang, kenapa baru kasih tahu sekarang? Tapi gak pernah terjadi apa-apa kan? Gak pernah terjadi, dan itu tidak pernah terjadi lagi. Oh, ya berarti maksudnya seenggaknya ya yang penting sebenarnya outputnya aja sih, dampaknya gak ganggu, gak lu jadi capek, jadi stres, atau jadi kayak gitu-gitu. Itu jujur aja gue takut itu di situ. Bingung ya dan bingung juga kan, lu maksudnya jauh loh di layar gitu loh. Itu gimana, apa gue panggil? Enggak, gue sorry ya, ini agak apa sih namanya, cemen kedengeran nih. Gue mau tidur langsung, gue gak mau gue interaksiin. Sorry kedengeran cemen ya. Enggak, maksudnya bukan cemen sih, maksudnya kayak it is things that you don't understand gitu, ngerti gak sih? Lah yang safest optionnya lah untuk ya maksudnya tidak berinteraksi, maksudnya untuk lu aman aja gitu loh. Itu kan insting manusiawi sebenarnya gak sih? Kan lu gak mungkin kayak orang-orang yang kayak mana sih sini. Enggak mungkin gitu kan. Woi, siapa lu woi? Lu selingkuh ya lu? Tapi mungkin ada beberapa anggapan juga buat orang-orang yang kayak apa? Kalau ada kayak gitu tuh lu jangan takut, karena kalau takut lu makin dikerjain gitu. Iya, benar. Iya. Makanya saya pilih untuk tidur Pak saat itu. Saya mau tidur aja. Daripada saya kayak takut gitu kan. Udah, saya mau tidur aja. Iya. Nah, gue juga sebenarnya jujur nggak tahu sih kayak what's the right thing to do gitu ya. Kayaknya lu mungkin menemukan titik tengah di mana lu nggak takut banget, nggak kayak cowering, tapi lu tetap satu sisi respect juga, ngerti? Gimana caranya kayak gitu ya? Jadi lu tidak sama-sama kayak sorry ganggu, atau tapi kayak nggak yang gitu. Nggak tahu sih jujur. Nggak tahu sih. Yang gue nggak expert banget. Pasti gue lakukan adalah pasti kayak berdoa sih. Kalau misalnya kayak gitu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya teman-teman ya, kayak berdoa aja udah. Iya. Setidaknya jadi kayak ada pegangan gitu loh, kalau berdoa lebih tenang gitu. Iya. Damn. Lucu ya. Itu kadang-kadang kayak gini-gini tuh sama dengan konspirasi dunia sih, kayak gini-gini sih kan. Ada beberapa yang kita tidak bisa buktikan kan. Tidak, maksudnya tidak, kita cuma dengar dari cerita-cerita doang, tapi seru untuk diomongin aja gitu.
Sekarang kayak gue ngerti deh kenapa ini laku banget. Pergenrean horror dan thriller gitu deh. Karena lu dapat sense of deg anjir gitu ya lo. Thrillingnya itu loh. Iya. Kayak rekreasional gitu loh. Jadi rasanya kayak lu kan mungkin bosan lu sehari-hari gini-gini doang, lu ada momen pengen rasain adrenalin gitu loh. Oke. Sama vibes kan kayak lu mau naik halilintar roller coaster gitu kan. Lu tahu itu bahaya lah, gak jelas anjing. Kayak lu bisa aja kayak film Final Destination gitu yang gitu kan. Makanya gue juga gak pernah mau naik roller coaster sampai sekarang guys, ini fun fact nih. Ngapain gitu. Ya mungkin lu pengen rasain adrenalinnya gitu loh. Pengen rasain kayak ini, terus begitu selesai tuh kayak that was nice gitu. Pengen rasain gitu. Excitementnya itu. Berarti kayak lu pengen dikagetin gitu ya. Iya, pengen rasain, nggak tahu ya, mungkin abis dikagetin terus lu nyadar abis itu kayak itu bohongan tuh rasanya anjir, tapi kaget tapi lega karena itu bukan beneran, ngerti gak sih? Iya. Kayak gitu mungkin ya guys. Mungkin satu sisi gue analisa di gue aja nih. Paham sih maksudnya. Iya kan, pengen rekreasional aja sebenarnya gitu. Sama mungkin kayak lu nonton film sedih gitu. Kenapa lu berniat di awal ke bioskop untuk nonton film sedih gitu? Gue pengen menyakiti diri gue sendiri di gue. Exactly. Rekreasional kan, lu pengen ngerasain emosi tertentu sendiri gitu. Gue pengen sedih sendiri, gue pengen takut sendiri, pengen ketawa sendiri kayak gitu. Sekarang gue ngerti guys. Gitu ya. Jadi bikin film horor yang baik. Boleh, silakan. Bikin film video YouTube silakan. Udah sih paling. Itu sih menurut gue sih. Gue juga gak banyak pun cerita-cerita kayak gini. Setelah ini paling basic lah yang entah dapat dari Twitter kayak gitu-gitu ya, tidak. KKN ya? Hah? KKN. Ya itu bukan gue doang kali yang dapat dari Twitter di KKN mah. Jadi kayaknya bukan nggak ini aja buat gue cerita gitu. Maksudnya gue nggak denger langsung, nggak diceritain langsung atau nggak ngalamin langsung, jadi kan gue nggak bisa cerita gitu. Gitu sih. Lu ada lagi yang mau lu sampaikan? Ada satu lagi actually. Ada lagi Paul. Banyak ya. Lu bisa bikin ini, lu bisa bikin kayak thread Twitter gitu tau, lu bisa rame. Gak usah bikin Twitter itu, nonton podcast gue aja ya. Mau dikasih saja ya kalau misalnya mau kayak gini ya. Oh, Paul bakal bikin podcast sendiri khusus horror guys, berarti guys, kita tunggu. Anyway, ceritanya gue lagi pulang dari puncak. Gue sama temen gue berdua. Oke. Bawanya ya standar, lagi turunan kan. Bawanya kan pasti nggak pelan dong kalau misalnya turunan kan. Iya. Turun dari puncak kan lumayan tuh, lumayan kenceng lah. Terus gue kebetulan bukan gue yang nyetir. Terus kita lagi turunan, terus kayak gue sambil main HP, gue liat nih ke depan ada orang mau nyebrang. Oke. Gue bilang kayak, cuy, rem, gitu kan gue bilang gitu kan, soalnya gue kenceng kan. Hah? Oh, dia rem kan. Terus habis itu udah rem. Kebetulan lewat kan tempat dia tadi nyebrang itu. Crossroadnya. Iya. Terus gue liat ke belakang. Terus gue diem dulu sama teman gue. Diem dulu turunan bentar, kayak sekitar 10-15 menit. Lo tadi liat gak sih ada yang nyebrang? Gue liat cok. Tapi gue tadi ragu, hitam doang soalnya. Gitu. Iya. Iya kan? Terus lo liat ke belakang gak ada kan tiba-tiba. Gak ada cok. Oh iya. Lo ke belakang lagi gak ada di seberang jalannya gak ada yang nyebrang ternyata. Terus pinggiran jalannya itu apa? Maksudnya rumah, toko apa gimana gitu? Apa rumput doang kayak? Rumput aja. Jadi maksudnya gak kelihatan orang itu belok ke gang mana, gak kelihatan? Gak kelihatan, kayak mau nyebrang biasa aja. Tapi waktu gue bilang, cuy rem, itu dia juga sebenarnya ngeliat, tapi gak yakin, gak yakin gitu loh kalau misalnya apa yang dia itu bener atau enggak. Tapi nyebrang gak? Hah? Jadi pas lu ngerem dia nyebrang gak? Apa lu lewat aja tapi dia tetap gak nyebrang? Gimana sih? Ngerti gak? Lebih ke kayak, ngerti gak sih, kayak tiba-tiba hilang gitu loh. Oh. Berarti lu ngelewatin zebra crossnya, dia belum nyebrang berarti kan? Udah, iya. Kayak udah mau jalan, udah mau nyampe mobil, udah mau nyampe tengah. Kan gua kan di tengah. Kalau nyebrang mobil lewat, kita deket mobilnya gitu. Iya. Oh. Dia juga ngelihat ternyata. Tapi ragu. Tapi ragu kan.
Terus pas gue bilang rem, kayak dia dapat afirmasi kayak, oh berarti ini orang kali ya. Mungkin sebenarnya orang kali itu, cuman ya balik lagi malam gelap. Enggak. Maksudnya enggak, temen gue bilang kayak, oh mungkin orang kali, makanya diem doang sampai gue bilang kayak, tadi beneran ada orang gak sih? Enggak cok, tadi gue liat gak, makanya gue Oh, damn. Tapi ya balik lagi mencoba melogikakan ya. Mungkin ya entah, balik lagi lighting aja, lu kesuges aja gitu. mungkin ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Gue beberapa kali tuh ya kadang kalau lu tau lah ada that kind of night, lu pulang malam terus kayak anjing gak enak aja nih rasanya gitu. Jadi kayak suges dikit-dikit aja. Ngeliat apa dikit ternyata sebenarnya lampu, ternyata tembok rumah, cuman bentuknya tuh kayak seolah-olah ada orang kayak gitu-gitu. Bisa jadi. Maksudnya kadang-kadang ada aja kayak gitu. Jangan-jangan itu adalah jawaban dari semua film horor. Kenapa? Cuman kesuges. Jadi gak seru ya? Kan kalau dia jadi ya. Iya, ternyata cuman gak suges, ternyata bisa di-debunk gitu kan, gak seru ya. Tapi gue ada bener sih. Itu balik lagi kalau yang itu kayak ya udah gitu loh, yang nggak ada yang tahu kan, balik lagi. Ini tuh sesuatu hal yang bisa dibilang jauh dari kita dari kami. Dan ya balik lagi ke statement awal sih, kayak kalau yang kayak gitu-gitu kita nggak usah tahu ya, sebenarnya nggak usah diajak ribut gitu sih. Iya, mencoba menghargai aja, pun kalian percaya tidak percaya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, coba hargai yang percaya aja sih, gue bilang. Mungkin gue balik lagi, kalau gue percayanya ini mungkin pribadi gue aja ya, dengan penerapan ilmu yang gue terapin sendiri dengan interpretasi gue sendiri. Ya mungkin kita itu hidup ada dua alam gitu lah kasarnya, dua makhluk. Ada makhluk hidup yang mungkin yang supernatural being gitu. Tapi mungkin bentuknya atau apanya tuh tidak seperti pop culture kasih lihat, mungkin gitu ya. Mungkin itu kan udah interpretasi segala macam ya, entah campuran lah, serapan mitologi, serapan adat budaya whatever. Tapi pasti ada. Kita live in the different kind of plane gitu loh, beda plane dimensional plane gitu loh. Tapi tetap bersinggungan, ngerti nggak? Jadi ya somehow lu bisa interact satu sama lain mungkin kayak gitu. Jadi gue kayak udah sama-sama hidup aja ya gitu kayaknya, dan ya lu hidup dengan kayak gini gak saling ganggu, gue gak ganggu lu gak ganggu gue gitu sih. Nah itu sih, itu kayak udah jujur gak tahu aja, kayak gitulah, udah up to debate aja lah gimana ya, terserah pandangan kalian. Yang pasti adalah please, kultur Halloween tadi yang bagi-bagi permen tuh dijadiin tolong direalisasiin dong, diperbanyak nih bagi-bagi permen gratis mungkin nih. Bukan permen, kalau Indonesia kan mungkin jajanan kecil gitu kayak jajanan pasar gitu kan, mungkin jajanan pasar kan seru gitu ya. Iya tuh kan, kue-kue gitu kan, kue lapis itu dibagiin, kue lapis, sushi lemper. agak berat juga harusnya gitu ya, gitu sih. Itu sih dibagiin dan pakai kostum, jangan pakai cosplay gitu. Balik lagi, walaupun sebenarnya siapalah kita ya, terserah kalian. Cuman kita bukan sesepuh. Itu bukan sesepuh Halloween, sesepuh cosplay, sesepuh kostum. Cuman ya lucu aja, akan selalu lucu buat gue. Sudah akan selalu lucu buat gue. Lihat di Twitter ada yang foto bareng Halloween kostum party gitu, akan selalu lucu buat gue. Tapi kalau itu membuat kalian senang ya, if that kind of things, your things, silakan. Iya silakan, kita tidak kita tidak pernah judge. Tapi kita ngejudge kayak gini. Nah ya, terserah kalian. Cuman kalian salah. Kita selalu benar. Karena kita selalu benar. Udah kayak gitu aja saya lihat. Kita udah sih. Gue mau ke tetangga dulu, mau nyari permen lagi sepertinya. Ya boleh, gue mau acara. Jangan dong. Nggak capek aku acara. Udah, anyway. Thank you ya. Enjoy Halloween. Say bye-bye. Bye-bye.